Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka membantu. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan selalu memberkati kita semua. Semangat selalu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita bersyukur semua dalam keadaan baik, sehat. Kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu 1 Agustus 2021. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema manfaatkanlah hidupmu dengan sebaik-baiknya. Kita dasari dari Roma 14 ayat 7 sampai 9 dan ayat 12 serta Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelumnya kita akan mendengar pujian dengan judul Di Bawah Kepak Sayapmu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Sungguh kami bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Atas segala berkat-berkat Tuhan. Atas segala rezeki yang Tuhan beri. Atas segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur kami kembali bisa untuk beribadah kepadamu. Untuk selalu memuliakanmu, membesarkan namamu. Demikian juga kami menginginkan Tuhan membekali kami terus dengan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kami ini. Kami serahkan kepadamu jam pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami dengan firman Tuhan. Urapi dan berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan ini. Berpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan membaca dua bagian daripada dasar renungan kita, Roma 14 ayat yang ke-7 sampai 9 dan ayat 12. Demikian firman Tuhan bagi kita. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi, ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dan kita lanjutkan kembali membaca firman Tuhan dari Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat 8. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah yang pertama, agar umat Tuhan tidak sampai terlena dengan kehidupan ini, sehingga hidupnya menjadi sia-sia. Dan yang kedua, agar umat Tuhan selalu berbuah, menjadi berkat bagi sesama, terutama bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika mengalami sakit dan hanya berada di tempat tidur saja beberapa hari, tentu pasti kita menyadari betapa sangat berharganya, sangat pentingnya kesehatan.
Demikian juga dengan hidup kita. Kita seringkali tidak menyadari betapa pentingnya hidup ini. Banyak orang menyia-nyiakan hidupnya. Hidup dengan tidak ada tujuannya. Hidupnya hanya bangun tidur, mandi, makan, pergi bekerja, pulang kerja, nonton TV sebentar, lalu tidur lagi, besok bangun, demikian seterusnya. Dia melakukan itu hari demi hari, sampai akhirnya tidak dia sadari, dia menjadi tua dan tidak ada hasil apa-apa dari kehidupannya, baik untuk sesama maupun untuk Tuhan. Jadi banyak orang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli tentang orang lain, apalagi kepada Tuhan. Jadi banyak orang tidak menghargai hidupnya, sehingga bermanfaat untuk sesama, terutama bermanfaat bagi Tuhan. Hidup hanya dia jalani untuk dirinya sendiri, paling jauh untuk keluarganya saja. Untuk orang lain, apalagi untuk Tuhan, tidak pernah dia pikirkan agar hidupnya selalu bermanfaat. Sibuk hanya untuk hidupnya sendiri dan untuk keluarganya. Demikian sampai tua. Mungkinkah orang harus mati dahulu di alam baka, di luar dunia ini, lalu dia menyadari bahwa hidup ini sangat penting sekali untuk dipergunakan yang bermanfaat bagi sesama, terutama bagi Tuhan. Kalau begitu, apakah harus mati dahulu agar dapat menyadari bahwa hidup itu sangat penting untuk dipergunakan agar bermanfaat bagi sesama, terutama bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 14 ayat 7 sampai 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dan di ayat 9 juga dikatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak senang apabila umatnya tidak berbuat atau tidak bermanfaat hidupnya, baik untuk sesama, apalagi untuk Tuhan. Hal ini kita bisa lihat dari apa yang terjadi tentang pohon ara yang tidak berbuah di dalam Markus 11 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Keesokan harinya Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapati apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapati apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat yang ke-20 dan 21. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Jadi kalau kita memperhatikan di sini bahwa Yesus ketika dia mengalami lapar,
Dia lihat ada pohon ara lebat daunnya, tetapi setelah didekati tidak ada buahnya. Sehingga Yesus sangat kecewa, lalu mengutuki pohon ara ini sampai kering. Tuhan Yesus ingin kita berbuah, ingin kita bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, dikatakan di situ, jika tidak berbuah atau bermanfaat hidup untuk sesama, terutama untuk kerajaan Allah, akan dipotong dan dibuang dan dibakar. Dalam hal ini, kalau kita maju ke tafsiran, yaitu dibakar dalam api neraka kelak, tidak ada gunanya. Orang yang tidak berbuah tidak akan ada gunanya di dalam kerajaan Allah, melainkan dia akan dibuang, bahkan dibakar di api neraka. Tetapi jika hidup berbuah atau bermanfaat untuk sesama, terutama untuk kerajaan Allah, maka akan berbuah banyak. Banyak manfaat hidupnya untuk sesama dan kerajaan Allah, atau untuk Tuhan. Tema kita hari ini, manfaatkanlah hidupmu dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan bacaan kita tadi, Roma 14 ayat 7 sampai 9 dan ayat 12, serta Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Bagaimana kita memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya? Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang sangat mendasar atau yang sangat pokok yang harus kita lakukan agar kita bisa memanfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah kita harus memandang hidup itu sebagai pemberian Allah dan harus kita syukuri senantiasa. Ada banyak orang menganggap hidup ini otomatis, sudah berjalan dengan sendirinya. Misalnya seperti matahari pagi datang setiap pagi, dan besok datang lagi matahari pagi, demikian seterusnya. Demikian juga hidupnya tidak ada yang berubah. Hari ini dapat melihat matahari pada pagi hari, besok juga dia melihat lagi matahari pada pagi hari. Dia menganggap kehidupan ini berjalan sudah secara otomatis sendiri. Tetapi siapa bisa menjamin bahwa besok pagi akan bangun lagi dari tidurnya? Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa hidupnya akan otomatis setiap pagi akan bangun. Dan itu akan berjalan secara otomatis. Tidak ada orang yang menjamin hidup seperti itu. Hidup ini bukan sendirinya ada, bukan juga berjalan terus secara otomatis. Hidup ini ada karena diberikan oleh Tuhan, dan hidup ini berjalan karena dijalankan dan diatur oleh Tuhan. Tiap pagi Tuhan memberikan kita napas kehidupan. Oleh karena itu haruslah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Jika kita mengakui bahwa hidup ini adalah pemberian semata daripada Allah kita, kita akan menghargai kehidupan kita ini dan kita akan mensyukurinya senantiasa kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita bermanfaat bagi sesama dan terutama bagi Tuhan? Kita harus memandang hidup itu bukan hanya pemberian Allah saja, tetapi hidup itu juga harus dipandang sebagai penugasan dari Allah. Kalau kita memperhatikan Kejadian 1 ayat 28, manusia diciptakan oleh Allah, ada penugasan daripada Tuhan Allah kita.
Manusia ciptaan Tuhan itu dipanggil Tuhan untuk berperan atas ciptaannya, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak agar memenuhi bumi dan berkuasa atas semua makhluk ciptaan Tuhan. Jika manusia mati, maka hilanglah perannya. Kalau kita menerapkan hal ini dalam keluarga, jika ayah dan ibu hidup dalam keluarga, maka ayah dan ibu ini berperan dalam keluarga. Jika ayah tidak ada atau meninggal dunia, maka ibu yang mengambil peran untuk keluarga. Atau jika ibu tidak ada lagi, maka ayah yang berperan dalam keluarga untuk mencari segala keperluannya. Peran hidup tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga keluar dari keluarga ke pihak yang lain, atau yang biasa kita sebut ke sesama kita. Jadi manusia bukan saja artinya ada, tetapi dia harus bergerak, berperan bagi orang banyak atau orang lain, sehingga tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, seperti yang dikatakan tadi di dalam Roma 14 ayat yang ke-7 itu. Jadi hidup harus berperan. Tuhan Yesus dibunuh oleh orang Yahudi agar Yesus tidak lagi berperan, agar peran daripada Yesus berakhir. Tetapi kenyataannya Yesus hidup lagi pada hari yang ketiga, sehingga Yesus berperan terus dalam kehidupan umat manusia. Kepada Yesus yang bangkit itu, kita menemukan arti baru lagi dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah hidup kita. Tetapi Yesus bangkit sebagai yang sulung dalam kebangkitan, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan kelak dari kematiannya. Jadi semua itu diperankan Yesus untuk memenuhi segala rencana yang sudah diatur oleh Allah. Karena itu, sama seperti Yesus, Tuhan kita yang memberikan hidupnya berperan untuk keselamatan orang seisi dunia. Demikian hidup kita juga tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita berperan untuk keselamatan orang lain demi kemuliaan Tuhan. Jadi setiap orang tidak hanya mengikuti gerak atau proses suatu kehidupan, yaitu lahir, lalu bertumbuh menjadi anak balita, bertumbuh menjadi remaja, dan kemudian dia menjadi dewasa, lalu tua, kemudian mati atau meninggal dunia tanpa peran apa-apa untuk keselamatan orang lain. Kita harus mempergunakan hidup kita ini untuk orang lain, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah, bahwa kita sudah melakukan peran kita bagi sesama dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita memanfaatkan hidup kita ini agar berguna, bermanfaat bagi sesama, terutama bagi Tuhan. Yaitu hal yang ketiga ini, manfaatkan hidupmu untuk memenuhi panggilan khusus dari Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, Tuhan Yesus memanggil khusus setiap orang yang percaya kepadanya untuk memberitakan Injil. Semua orang Kristen atau umat yang percaya kepada Yesus harus ikut menjalankan panggilan khusus ini. Untuk ikut serta memenuhi panggilan khusus ini,
Tidak harus melangkah ke suku-suku terasing yang belum mendengarkan Injil. Tidak harus kita ikut serta dengan tim atau dengan rombongan para misionaris ke daerah-daerah penginjilan. Tetapi kita bisa membantu para penginjil dengan pikiran, terutama dengan uang atau dengan dana yang sangat diperlukan untuk memperluas kerajaan Allah. Juga hasil penginjilan tersebut akhirnya bisa menjadi membuahkan satu komunitas orang percaya atau bisa menjadi suatu jemaat yang membutuhkan hamba-hamba Tuhan melayaninya. Kita bisa ikut serta membantu para pelayan-pelayan, para gembala sidang, bahkan keperluan pembangunan rumah Tuhan yang dibutuhkan bagi komunitas hasil daripada pelayanan dan penginjilan tersebut. Jadi jika kita menjadi pekerja sekuler atau bukan pekerja rohani, kita bekerja mencari nafkah, berdagang, berusaha, hasil kerja kita itu yaitu berkat rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita berikan sebagian untuk membantu pelayan-pelayan Tuhan seperti yang kita lihat di dalam contoh 2 Tawarik 31 ayat 4 sampai 10. Kita coba membaca bagian ayat ini begini. Ia memerintahkan rakyat, dalam hal ini raja memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat. Segera setelah perintah itu tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan khusus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu, dan dijawab oleh Asaria, imam kepala keturunan Sadok, demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Sebab Tuhan telah memberkati umat-umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa umat Tuhan ini, mereka itu berlomba-lomba mendukung pekerjaan Tuhan, berlomba-lomba untuk membiayai para hamba-hamba Tuhan, imam dan kaum Lewi. Mereka semuanya melakukannya, memberikan persembahan-persembahannya sebagai sokongan, sebagai dukungan dengan sukacita, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam Esra 1 ayat 4 juga dikatakan demikian. Dan setiap orang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Kalau di dalam Esra ini, pasal 1 ini adalah
di zaman Raja Kores, Raja negeri Persia, yang digerakkan Tuhan agar Raja Kores menggenapi firman yang diucapkan oleh Yeremia ketika Yehuda dibuang ke Babel hanya 70 tahun. Dan pada akhirnya Tuhan menggerakkan Raja Persia ini, Raja Kores ini, untuk memulangkan umat Tuhan kembali ke Yehuda, membangun rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan kemudian Raja menginstruksikan, Raja memerintahkan kepada rakyat yang dipimpinnya untuk menyumbang, menyokong, membantu pekerjaan Tuhan yang akan dilaksanakan membangun rumah Tuhan kembali di Yerusalem oleh bangsa Yehuda yang akan pulang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, akhir-akhir ini COVID-19 semakin menggila. Penularannya sangat cepat. Berbagai kota di Indonesia, bahkan sampai di desa-desa, sudah dimasuki virus ini. Banyak orang yang meninggal dunia. Bahkan sekarang berita orang yang meninggal dunia akibat COVID-19 ini sudah seperti berita biasa, bukan lagi sebagai berita luar biasa. Tidak seperti di tahun 2020 yang lalu, ketika COVID ini mulai menular ke berbagai tempat di Indonesia. Berita duka hanya terbatas di dalam kota-kota besar. Sekarang ini berita duka ini sampai di desa-desa dan sampai di pelosok desa sekalipun, meninggal akibat COVID-19 ini. Pesan firman Tuhan bagi kita semua, manfaatkan hidupmu sebaik-baiknya untuk Tuhan, agar Tuhan Yesus selalu senang, sehingga Tuhan akan selalu menjaga kita dari serangan kematian atau serangan penyakit, serta Tuhan akan selalu memberkati hidup kita, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, serta memberkati pelayanan kita. Kita kembali dulu membaca Mazmur pasal yang ke-91 itu ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ku yang dimaksud di sini adalah ku kepada Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita harus mengimani Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 ini. 3 hal yang harus kita lakukan agar hidup kita manfaatkan sebaik-baiknya, yaitu yang pertama, hidup adalah pemberian Allah, maka kita harus mensyukurinya. Dan yang kedua, hidup harus dipandang sebagai penugasan dari Allah, agar hidup kita berguna untuk keselamatan orang lain. Dan yang ketiga, hidup harus dimanfaatkan
melakukan panggilan khusus dari Tuhan, yaitu memperluas kerajaan Allah melalui penginjilan. Jika kita berkomitmen untuk melakukan ketiga hal tadi, maka dipastikan bahwa kita akan berbuah bagi sesama, terutama bagi Tuhan. Dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Jika kita sudah menyenangkan Tuhan, percayalah, Tuhan akan meluputkan kita dari segala mara bahaya maut. Segala mara bahaya maut. Sebab Tuhan selalu membentengi hidup kita. Seperti yang dikatakan tadi di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Tuhan akan selalu mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan di dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi, pasal 15 ayat yang ke-7, oleh firman Tuhan, jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dan kita pasti selalu diberkati Tuhan dengan buah-buah kebenaran dari Tuhan, sehingga hidup kita ini selalu memuliakan nama Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu. Tuhan kembali mengingatkan kami agar kami memanfaatkan hidup kami ini untuk menjadi berkat bagi sesama, demi keselamatan orang lain, agar semua bersama-sama memuliakan nama-Mu. Demikian juga kami menjadi berguna bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati kami semua supaya hidup kami ini tidak sia-sia. Hidup kami ini kami pakai sebagai kesempatan yang sungguh-sungguh berguna bagi kerajaan Allah. Tuhan berkatilah kami, pakailah kami terus, kuduskan kami supaya kami bisa dipakai oleh Tuhan. Berkatilah kami dalam pelayanan, berkati kami supaya konsentrasi terus untuk membangun kehidupan iman umat-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan membuahkan iman yang baik bagi umat yang kami layani. Seperti yang Tuhan firmankan di dalam firman-Mu, bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami semua, supaya kami senantiasa mempergunakan hidup kami ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika kami menyenangkan hati Tuhan, seperti yang kami baca dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, Tuhan akan memprotek kami, melindungi kami dari segala mara bahaya sakit penyakit dan mara bahaya maut yang selalu siap merenggut nyawa, selalu siap untuk menghancurkan hidup kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa-kuasa apapun di dunia ini. Dan kuasa Yesus itu akan berkuasa dalam hidup kami.
Tuhan berkatilah kami semua, supaya kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, memanfaatkan kehidupan kami ini, supaya kami ikut serta untuk memperluas kerajaan-Mu. Walaupun kami tidak ikut serta sebagai hamba Tuhan, tetapi segala hasil penghasilan kami yang kami sisihkan untuk bisa mendukung para hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan-pelayanan mereka, dalam penginjilan mereka, di dalam penggembalaan mereka, seperti imam dan Lewi yang ada di dalam perjanjian lama. Ketika bangsa Yehuda dipimpin oleh Tuhan, semua umat Tuhan, semua umat Yehuda, mereka mempersembahkan yang terbaik untuk menyokong para hamba-hamba Tuhan, imam dan orang Lewi, sehingga mereka bisa memusatkan perhatian mereka, tenaga mereka untuk pekerjaan Tuhan. Demikian juga kami ya Tuhan, sebagai umat-Mu di akhir zaman ini, biarlah kami tidak hanya mengantongi hasil rezeki berkat dari kami berdagang, berwira swasta dan bekerja, tetapi kami memberikan daripada penghasilan kami untuk membantu para hamba-hamba Tuhan, membantu pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan, membantu para penginjil-penginjil. Tuhan berkati kami semua, supaya selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah Tuhan seluruh hidup kami. Kalau kami menyenangkan Tuhan, apa yang kami baca dari Mazmur 91 ayat 15, bahwa Tuhan akan mendengar seruan-seruan doa kami. Demikian juga di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, Tuhan akan mendengar doa-doa kami. Oleh karena itu Tuhan berkati kami semua, agar hidup kami ini selalu untuk memuliakan nama-Mu. Hidup kami ini untuk membesarkan kerajaan-Mu. Tuhan berkati kami supaya ikut kami semua umat-Mu memenuhi panggilan khusus di dalam menyebarluaskan kerajaan Allah, memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah juru selamat, Yesus Kristus adalah penebus dosa kami, bahkan pemberi hidup yang kekal kepada kami. Tuhan berkati kami umat gembalaan-Mu, supaya kami tetap menjalankan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami ini, supaya hidup kami bermanfaat dan supaya hidup kami tidak sia-sia. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Kami berdoa untuk umat-Mu semua, berkati usaha dan pekerjaan mereka, berkati anak-anak yang sekolah dengan kepintaran hikmat Tuhan, berkati kami semua dengan kekuatan kesehatan imun yang baik, jauhkan kami dari virus COVID-19, berkati pelayanan-pelayanan kami semua. Dan kami juga berdoa untuk yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, baik yang masih ada di rumah sakit maupun yang sakit yang sudah berada di rumah, atau bahkan juga yang sedang isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan semua, supaya semua dapat senantiasa bersyukur, bersorak-sorak, memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, berkatilah bangsa dan negara kami, berkati supaya COVID-19 ini dapat akhirnya kami lawan dengan vaksinasi di seluruh Indonesia ini, sehingga kami Tuhan memiliki imun secara nasional yang bisa melawan virus COVID-19 ini. Kami serahkan kepadamu bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati presiden kami, wakil presiden kami, supaya Tuhan beri hikmat, kepintaran, kekuatan, kesehatan, kesabaran, ketabahan, supaya mereka dengan kebijaksanaan dari Tuhan bisa memimpin bangsa yang besar ini. Berkatilah Tuhan semuanya, khususnya gugus tugas yang sudah dibuat oleh pemerintah kami, pelayan-pelayan yang ada di gugus tugas ini, pelayan-pelayan yang ada di rumah sakit, para dokter, bidan, perawat. Ya Tuhan memberkati mereka untuk melakukan tugas yang mulia ini, sehingga semua yang sakit akhirnya sembuh. Dan Tuhan juga memberkati
seluruh masyarakat Indonesia ini supaya sehat semua, diberkati semua, bahkan diberkati bangsa kami ini dengan ekonomi yang akan membaik nanti. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Kami serahkan hidup kami semua kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.